Jadi setelah anak-anak barusan melihat video pembelajaran tentang makanan halal dan haram, jadi anak-anak sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan makanan halal dan apa juga yang dimaksud dengan makanan haram. Saya bertanya sekarang, sampai di mana anak-anak memahami video tersebut? Apa yang disebut makanan halal? Makanan yang boleh dimakan. Makanan yang boleh dimakan menurut syariat agama Islam. Terus barangkali ada yang lain yang bisa menjawab yang lain dengan itu apa? Saki? Untuk mencari. Nah itu kan itu kegunaannya. Yang dimaksud makanan halal adalah apa? Yang dimaksud makanan halal, makanan yang dibolehkan dimakan oleh Allah dan syariat agama Islam. itu makanan halal. Kalau makanan haram, apa? Kalau makanan haram, yo Pak. Apa makanan haram? Makanan yang tidak boleh dimakan menurut syariat agama Islam. itu semua haram. Ya, Allah memerintahkan dalam Al-Quran sudah ada gitu. Ya, hal-hal yang dihalalkan untuk dimakan itu diperbolehkan. Apa saja, segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan syariat agama Islam halal untuk dimakan. Halal. Nah, sedangkan haram segala sesuatu yang diharamkan dimakan sesuai dengan syariat agama Islam. Apa semua apa yang diharamkan, yang tidak boleh dimakan itu halal. Jadi tahu bedanya antara halal dan haram? Iya, seperti paham? Paham. Dan seterusnya, kalau anak-anak sudah tahu tentang perbedaan makanan halal dan haram. Nah, tahu kan? Kalau bisa. Makanan halal, makanan yang diperbolehkan dimakan sesuai dengan ajaran agama Islam, itu halal. Haram segala sesuatu makanan yang dilarang dimakan menurut syariat agama Islam. Selanjutnya makanan halal. Nah, ya, makanan halal menurut agama Islam. Anak-anak semua ini kan agamanya Islam. Berarti harus tahu apa saja makanan yang halal menurut agama Islam. Nomor satu apa tadi? Makanan yang baik dan sehat. Makanan yang baik dan sehat. Contohnya apa? Makanan yang baik dan sehat. Padi, gandum. Terus? Padi, gandum, sayuran, dan buah-buahan. Padi. Padi ini kan dimasak menjadi Nasi. Apalagi sayur-sayur. Sayur-sayuran. Lagi apa? Buah-buahan. Itu makanan yang baik dan sehat. Oke, sudah paham? Terus yang nomor dua apa? Makanan apa? Bagus, berarti anak sudah paham. Makanan yang berasal dari lautan atau berasal dari air tawar. Ngerti? Apa saja makanan yang berasal dari lautan? Ikan itu macam-macam jenisnya kan? Ada ikan apa? Kakalang, teri, apalagi? Unos, cumi-cumi, apalagi? Ikan lele, apalagi? Hah? Ayam nggak hidup di air. Ini yang hidup di air. Hah? Ikan hiu, nggak ada orang makan orang. Nggak ada orang makan bertanda. Yang dimakan.
kepiting. Nah, itu semua itu makanan yang boleh dimakan yang berasal dari air yang hidupnya di dalam air. Jadi dua ya, makanan yang berasal dari laut atau makanan yang berasal dari air yang hidup di air dan di laut. Sudah paham? Iya. Terus selanjutnya apa lagi? Binatang ternak. Makanan yang dihalalkan oleh agama Islam adalah binatang Ayam. binatang Ternak. apa saja binatang ternak yuk. Sapi. Ayam. Sapi. Kambing. Bagus, ngerti semua, berarti paham ya tadi waktu melihat video pembelajaran ngerti semua kan? Binatang ternak itu meliputi ayam. Ternak itu artinya dipelihara oleh manusia. Sapi, kambing, itik, unta. Nah, cuma unta di Indonesia jarang. Yang ada di daerah negara Arab. Boleh dagingnya itu. Itu binatang ternak, ya. Boleh dimakan. Boleh dimakan, ya. Boleh dimakan. Kecuali walaupun binatang ternak yang tidak boleh dimakan apa? Babi. Bagus, babi dan Anjing. kalau di kota besar banyak memelihara anjing, banyak memelihara Babi. kecuali babi dan Anjing. tidak boleh dimakan. Ngerti? Iya. Selanjutnya tadi dalam video pembelajaran ada juga makanan halal itu meliputi 3 hal. Beribu makanan halal, ketemu caranya, nggak tahu caranya, nggak tahu mengelolanya. Itu makanan halal menurut Islam. meliputi 3 hal. Makanan halal itu meliputi 3 kriteria, 3 golongan. 1, apa? Zat, 1 zat. Zatnya. 2 apa 2? Cara memperolehnya itu. Cara memperolehnya. 3? Belum paham semua anak-anak. 1, makanan halal meliputi 3 kriteria. Kriteria yang 3, 1 zatnya. Apa zatnya? Barangnya harus halal. Ya, barangnya harus halal. Terbebas dari terbebas dari binatang yang menjijik. Apa contohnya Pak? Binatang yang haram menurut zatnya. Daging babi haram kan? Zatnya, dagingnya, bahannya sudah haram. Daging anjing haram dari zatnya. Ya, dari zatnya. Jadi makanan halal ada 3 kriteria, ada 3 hal. 1 zatnya, 2 apa tadi? Cara memperoleh. Cara memperolehnya. Sekarang gini, ayam boleh dimakan apa halal apa haram? Tapi cara memperolehnya dari mana? Kalau memperolehnya mencuri, boleh haram apa halal? Jadi harus perhatikan cara memperolehnya. Walaupun ayam itu halal, tapi cara memperolehnya mencuri, tidak boleh jadi haram hukumnya. Haram. Ngambil haknya orang lain tanpa izin bagi yang punya, itu tidak boleh. Cara memperolehnya mencuri dengan cara merampok. Kamu merampok? Merampok uang. Itu caranya, cara memperolehnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus yang ketiga cara apa? Yang penting cara mengelolanya ini. Yang penting cara mengelolanya. Bagaimana seorang muslim bisa mengelola makanan halal dengan baik? Saya beri contoh sekarang ya.
Ayam, tahu ayam? Ini. Halal apa haram? Halal. Supaya halal dimakan, cara mengolahnya harus bagaimana? Sembelih. Harus? Sembelih. Mana yang disembelih? Leher. Harus disembel? Sembelih. Sebelum menyembelih harus membaca apa? Bismillah. Menyebut nama Allah, biar itu makanan boleh dimakan. Ayam, cara mengolahnya harus disembelih. Kalau tidak disembelih, tak boleh dimakan. Namanya apa itu kalau tidak disembelih? Haram. Namanya Bakar. bakar. Ayam mati karena terpukul, tak kena, bukan karena disembelih. Itu namanya bakar. Berarti bakar tidak boleh Dimakan. haram hukumnya. Jadi cara mengolahnya, kambing juga, kambing harus dengan cara apa? Disembelih. Harus dengan disembelih dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala binatang halal tanpa disembelih dan tanpa mengucap nama Allah, tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka binatang halal itu haram dimakan karena hukumnya akan berubah menjadi bangkai. Banyak binatang terjatuh mati tanpa disembelih, maka itu tidak boleh dimakan. Pengolahannya salah. Jadi harus dikelola dengan Benar. misalkan ayam misalkan disembelih dengan menggunakan pisau yang sangat Tajam. disembelih lehernya. Kenapa Pak kok lehernya disembelih? Kenapa kok lehernya yang disembelih? Karena leher tempat apa? Biar jawab. Tempat apa? Leher. Tempat Tempat jalannya jawab. nafas. Kalau tempat jalannya nafas, tenggorokan sudah dipotong, maka nggak sampai ke hidung ke mulut nafasnya. Jadi setelah langsung akan Mati. potong aliran pernafasan. Ngerti? Jadi menurut makanan halal meliputi 3 kriteria. Yang pertama dari zatnya, dilihat dari zatnya, barangnya halal, suci, najis atau menyucikan barangnya, zatnya. Yang kedua, cara memperolehnya. Diperoleh dari mana ini? Apa mencuri, apa merampok, atau membegal, atau menipu? Harus dilihat. Ya. Jadi harus dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Yang terakhir, dengan cara mengolah. Bagaimana? Apa ayam bisa menjadi soto? Bagaimana sebelumnya? Disembelih Pak, baca Bismillah Pak, dicabut bulunya Pak, ya, dipanggang Pak, langsung direbus Pak, kasih rempah, akhirnya menjadi makanan soto. Cara mengolahnya penting ya. Terus selanjutnya setelah makanan halal ada 3 kriteria, selanjutnya makanan halal menurut zatnya seperti itu ya. Makanan halal menurut zatnya, menurut barangnya. Kenapa? Harus kenapa? Makanan itu dihalalkan karena zatnya. Kenapa? Bermanfaat bagi kesehatan. Karena bermanfaat bagi kesehatan. Tadi katanya, Pak, sayur Pak, telur Pak dimakan bermanfaat bagi kesehatan, bagi tubuh sehat. Kalau makanan yang halal bukan tambah sehat, justru menambahkan Penyakit. Ngerti? Jadi zatnya itu ya, dan jelas bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lagi selain itu apa lagi? Tidak merusak badan dan pikiran. Tidak merusak badan dan pikiran. Masa iya Pak orang makan makanan haram bisa merusak? Bisa. Contohnya orang mabuk-mabukan, ya, minuman keras, tidak mabuk, rusak pikirannya, tidak sehat akalnya. Ya, betul. Orang misalkan mengkonsumsi lain, narkoba misalkan, itu menyebabkan penyakit pada tubuh dan pikiran. Dan pikiran. Ya.
najis, kotor sudah tahu ya. Nanti misalkan makanan ini terkena najis dicampur dengan barang najis, nggak boleh dicampur dengan kotoran. Sekarang binatang yang menjijikkan, cicik. Apa? Ayo contohnya binatang yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Sedikit banget menjijikkan. Ular menjijikkan. Lagi apa lagi? Cacing menjijikkan. Menjijikkan tak boleh. Nah, selain cacing apa lagi? Apa lagi? Kalau di dapur kecoa. Kecoa itu adalah binatang yang menjijikkan. Boleh atau tidak boleh dimakan? Terus selanjutnya ya, makanan halal menurut cara memperolehnya. Tadi kan Bapak sudah menerangkan ya, bukan dengan cara merokok, ya, bukan dengan cara tidak sah merampas hak milik orang lain. Ya, itu contohnya seperti mencuri, tidak boleh dengan peroleh. Berarti ya. Terus selanjutnya manfaat. Nah, sekarang manfaat. Yang jelas ada manfaatnya kalau Anda mengkonsumsi makanan halal. Ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya mengkonsumsi makanan halal? Mendapatkan ridho Allah. Ngerti? Mendapatkan ridho Allah. Manfaatnya. Manfaat senang itu makan makanan halal itu dapat ridho dari Allah. Allah senang memperbolehkan. Terus selanjutnya apa lagi? Manfaatnya terjaga kesehatan. Orang misalkan makan sayur biar sehat, vitamin. Makan buah, makan nasi, makan telur, semua akan pasti terjaga kesehatannya. Kalau makan makanan halal itu manfaatnya. Terus selanjutnya apa lagi? Hidupnya menjadi Apollo bersama anak, bersama istri tenang, bahagia. Manfaatnya dari makan makanan yang halal, tenang, bahagia. Walaupun mempunyai uang belanja pas-pasan, tapi yang dimakan oleh keluarga makanan halal, maka hidupnya akan tenang, tentram, bahagia. Itu manfaatnya. Senang nggak senang jadi keluarga bahagia? Senang. Itu harus menjauhi makanan yang haram. Harus banyak makan atau mengkonsumsi makanan yang halal. Biar kehidupannya di rumah menjadi tenang, menjadi bahagia. Bagus. Terus lagi apa lagi? Terhindar dari akhlak tercela. Orang kalau selalu makan makanan halal, maka kehidupannya selalu terhindar dari kelakuan tercela. Ngerti? Misalkan kalau tiap hari makannya makanan halal, jarang bertengkar, jarang berfitnah, nggak pernah mencuri. Kenapa? Yang dimakan sehari-hari adalah makanan halal. Jadi apa? Jadi manfaatnya adalah terhindar dari akhlak tercela. Justru yang akan datang adalah akhlak terpuji. Ngerti? Paham? Apa? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Dadah. Barusan Bapak menjelaskan tentang manfaat. Manfaatnya
mengkonsumsi makanan halal. Sekarang di samping manfaat ada hikmahnya. Sangat penting ini. Hikmah daripada mengkonsumsi makanan halal. Apa nomor satu hikmahnya? Nah, hikmahnya orang yang mengkonsumsi makanan halal akan mendapatkan kesehatan jasmani dan hati, jasmani dan pikiran. Betul? Betul. Kamu kalau ingin sehat badannya dan rohaninya, anak-anak kalau ingin sehat badannya dan pikirannya, harus banyak makan atau mengkonsumsi makanan halal. Karena hikmahnya itu. Hikmahnya adalah apa tadi hikmahnya? Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Mendapatkan kesehatan hati dan pikiran. Mendapatkan kesehatan badan dan jiwa. Itu hikmahnya. Sehat. Pikirannya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat. Kedua-duanya akan menjadi sehat. Itu barusan apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Mendapatkan kesehatan. Hikmahnya mengkonsumsi makanan. Hikmahnya olehlah kamu dapat kesehatan jasmani, kesehatan hati, kesehatan pikiran. Apabila kamu selalu memakan makanan halal. Selanjutnya apa lagi? Hikmahnya apa? Ini yang sangat penting. Sebagai seorang muslim, setiap saat, setiap selesai sholat, apa yang dilakukan? Doa. Kalau selalu mengkonsumsi makanan halal, maka doanya dikabulkan, diterima oleh Allah. Tidak terhalang dari dosa. Kenapa? Karena sehari-hari mengkonsumsi makanan halal. Dikabulkan. Ingin apa? Tak ingin doanya kamu dikabulkan oleh Allah? Ingin. Nah, misalkan kamu boleh bermimpi dalam hatinya. Saya mau bermimpi, mau menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Minta Allah. Caranya apa? Belajar dengan giat dan Bekerja. Sambil memohon kepada Allah. Dia dikabulkan. Dikabulkan. Insya Allah kalau Anda semua mengkonsumsi makanan halal, insya Allah doanya diterima. Diterima oleh siapa? Dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau doanya mau diterima? Ya mau. Terus selain doanya dikabulkan oleh Allah, apa lagi? Dijauhkan dari neraka. Yang jelas, kalau sudah memakan atau mengkonsumsi makanan halal, akan dijauhkan dari siksa api neraka. Karena apa? Yang dimakan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Diperbolehkan dikonsumsi atau dimakan oleh syariat agama Islam. Jadi yang jelas insya Allah akan tersiksa, akan terbebas dari siksa api neraka. Terus selanjutnya apa lagi? Menumbuhkan perbuatan yang baik. Menumbuhkan perbuatan yang baik, menghasilkan perbuatan yang baik, Baik. Jadi kalau anak-anak selalu makan makanan halal, maka hasilnya adalah yang baik-baik. Akan menjadi pintar hasilnya, akan menjadi anak soleh-solehah, akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, kalau selalu makan makanan yang haram, apa hasilnya? Durhaka kepada orang tua. Hasilnya tidak akan menghasilkan
apa? Perbuatan yang baik kalau makan makanan haram. Berarti hikmahnya Anda ini memakan atau mengkonsumsi makanan halal adalah hikmahnya adalah apa? Apa? Menimbulkan perbuatan yang baik-baik. Nah, mendapatkan apa? Perbuatan yang baik tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sudah anak-anak? Paham semua? Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham, Bapak sebentar lagi akan mengevaluasi sampai di mana pengertian anak-anak tentang pembelajaran makanan halal dan haram. Jadi ada evaluasinya, ada penilaiannya. Berarti yang jelas ada tugas. Tugas oleh Bapak akan ditugas menjadi tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tiap kelompok anggotanya terdiri dari 5 orang. Nanti anggotanya dicatat. Siapa? Yang 5, 1 siapa, 2 siapa. Kelompok 1 anggotanya A, B, C, D. Kelompok 2 siapa anggotanya. Kelompok 3 juga siapa anggotanya. Nanti Bapak akan memberikan soal untuk berdiskusi. Satu kelompok berdiskusi. Ada yang menjadi tukang tulisnya, ada yang menjadi tukang bacanya. Jadi kerjasama ya. Satu kelompok ya, ngerti? Paham? Paham? Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Timur kelompok 1, tengah kelompok 2, barat kelompok 3. Sudah siap? Siap.